Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang berbahagia. Sebelumnya marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat pada kita semua, memberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan MPLS secara daring atau online. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang sampai saat ini. Pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan materi atau pemaparan materi tentang pendidikan mental agama di sekolah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Bukhari, mengampu mapel PAI di SMP Muhammadiyah 1 Temon. Sebelum pelajaran atau pemaparan materi ini dimulai, marilah kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja masuk ke poin pertama. Pentingnya pendidikan agama di sekolah. Seberapa penting tahu pendidikan agama di sekolah itu? Nah, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya itu dari keyakinan beragama. Jadi di sini agama itu sangat penting ya. Malah bahkan terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Lalu selanjutnya adalah permasalahan. Di sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu pendidikan agama itu harus dipupuk dan ditanamkan dari kecil sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak itu sendiri setelah ia dewasa. Lalu selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di sekolah. Permasalahan apa saja yang terjadi di sekolah itu sendiri. Di sini diterangkan jika pendidikan agama di sekolah mendapatkan beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Jadi itu perannya sangat besar sekali ya, dan tanggung jawabnya itu berat sekali. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Nah, usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental, pemikiran emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, dan banyak lainnya. Nah, sehingga pada akhirnya menurunlah sikap keagamaan yang dianut itu. Jadi, kita perlu menanamkan nilai-nilai agama itu di sekolah ya. Nah, di sini dijelaskan hal-hal yang perlu ditanamkan di sekolah yang tentang beragama. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah meningkatkan kewajiban sebagai siswa yang beriman, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua adalah
tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti perbuatan tidak baik dan perkataan yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Lalu yang poin ketiga adalah saling toleransi dalam hal beragama dan bersosial. Mempersilahkan teman yang berbeda agama menjalankan keyakinannya serta menghargai perbedaan pendapat dalam berteman. Jika ketiga poin ini ditanamkan di sekolah, insya Allah kita akan mendapatkan moral yang baik atau nilai-nilai agama itu bisa tertanam di diri kita sejak kita kecil. Lalu yang selanjutnya adalah selain hal-hal yang perlu ditanamkan di sekolah, ada beberapa tata cara moral, yaitu adalah sikap siswa terhadap guru. Di sini ada 6 poin ya. Yang pertama adalah memberikan salam ketika bertemu. Jadi setiap kita bertemu kepada Bapak Ibu guru, sebaiknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, seperti itu. Lalu yang kedua adalah selalu melontarkan senyum. Nah, selain memberikan salam, sebaiknya kita juga selalu tersenyum kepada guru kita, melontarkan senyum. Yang ketiga, cium tangan ketika bersalaman dengan guru. Nah, di sini ketika ada anak bertemu dengan bapak atau ibu guru lalu bersalaman, itu sudah poin baik. Apalagi jika si anak ini atau siswa ini mencium tangan si bapak ibu guru, itu adalah poin yang sangat baik sekali ya. Yang keempat, berkata yang baik dengan bahasa yang baik. Jika siswa atau anak itu bertemu dengan guru, maka ucapkanlah kata-kata yang baik dengan bahasa yang baik pula. Menggunakan bahasa yang sopan di sini ya. Lalu yang kelima adalah memperhatikan dengan baik ketika guru sedang memberikan pelajaran. Nah, di sini poin 5 ini hal yang sangat penting ya, yaitu memperhatikan dengan baik ketika guru sedang memberikan pelajaran. Di sini banyak sekali ya anak-anak sekarang itu kalau ada guru dalam kelas itu, jika guru sedang menerangkan, gojek dewe atau bersendagurau sendiri di belakang. Itu sebenarnya adalah suatu penyakit atau mentalnya, moralnya itu kurang ya. Nah, di sini kita harus sedikit demi sedikit mengurangi sikap-sikap seperti itu. Lalu yang keenam, yaitu adalah mengerjakan tugas yang sudah guru berikan. Di sini juga banyak sekali ya, sering kita temukan siswa atau murid, apalagi zaman sekarang, zaman gadget itu, siswa itu sangat meremehkan atau menyampingkan tugas. Jadi jika ada ibu bapak guru itu memberikan tugas, si anak ini malah menyepelekannya atau tidak mengerjakannya, dan tidak menjadi masalah dalam hidupnya si siswa ini tadi. Jadi hal-hal yang seperti itu adalah suatu penyakit atau moralnya itu sudah sangat buruk ya. Di sini saya tekankan lagi. Ada lagi sikap siswa terhadap teman. Di sini juga ada 6 poin ya. Yang pertama adalah berperilaku yang baik dan tidak menyakiti.
Jadi kita itu harus berperilaku yang sangat baik dan tidak menyakiti antar teman. Tidak saling mengolok-olok, tidak saling membuli terhadap teman yang lain. Yang kedua adalah berucap yang baik. Ini juga poin yang sangat penting. Jadi sesama teman itu sebaiknya kita itu mengatakan atau menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Berucaplah yang baik. Yang selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Di sini apa? Di sini artinya di sini apa? Menghargai perbedaan siswa terhadap teman yang lainnya. Jika ada suatu permasalahan, suatu perbedaan itu, baiknya adalah saling menghargai, tidak lalu kita membeda-bedakan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, poin keempat, tidak membuli ketika tidak sependapat. Ini berkaitan dengan yang poin 3 ya. Tidak membuli ketika tidak sependapat. Jadi kita kalau beda pendapat dengan teman kita, itu sebaiknya kita itu tidak boleh membuli. Kita harus menghargai perbedaan. Lalu selanjutnya ke poin yang kelima. Tidak diskriminatif. Nah, di sini apa itu diskriminatif? Diskriminatif adalah membeda-bedakan, seperti aku pinginnya konconan karo si A, aku gak karo si B. Aku pinginnya pokoknya iki ming karo si A, aku gak karo si B. Seperti itu ya. Itu namanya diskriminatif. Itu sebaiknya dihilangkan antar sesama teman. Lalu yang keenam, ini adalah menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan gotong royong dalam kebaikan. Nah, di sini itu sudah mencakup semuanya, yaitu menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Nah, jadi sikap kita terhadap teman itu harus menjadi nilai persaudaraan ya. Jangan saling membuli, saling mengejek atau bersikap diskriminatif. Junjunglah tinggi nilai persaudaraan di antara teman dan gotong royong dalam kebaikan. Nah, jika sikap siswa terhadap teman dan sikap siswa terhadap guru ini diterapkan di sekolah, maka pendidikan mental di agama itu sudah dikatakan baik atau berhasil ya. Mungkin itu saja dulu materi MPLS yang saya paparkan dalam kesempatan pada kali ini. Sebelum pelajaran atau pemaparan materi ini ditutup, marilah sebaiknya kita membaca doa penutupan majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.